Kita kan sering banget ya dengar soal manfaat puasa buat kesehatan tubuh. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana dampaknya buat pikiran kita? Nah, kali ini kita bakal bongkar bukti-bukti ilmiah yang jujur aja cukup mengejutkan tentang gimana praktek kuno ini bisa punya efek besar buat kesehatan mental kita. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya. Kedengarannya agak aneh kan? Gimana ceritanya coba? Kita nahan lapar dan haus seharian penuh, tapi kok malah bikin pikiran dan suasana hati jadi lebih baik? Ini nih, paradoks yang mau kita telusuri bareng-bareng. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Puasa yang kita bahas di sini itu spesifik, yaitu puasa Ramadan. Ini bukan sekedar diet atau kurangin makan loh. Ini adalah bentuk puasa intermiten, di mana kita berhenti makan dan minum sama sekali dari fajar sampai matahari terbenam. Dilakuin sebulan penuh. Nah, kita masuk ke bagian pertama, paradoks puasa. Intinya, kita mau lihat gimana sesuatu yang kelihatannya berat buat fisik justru diduga punya manfaat buat psikologis kita. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma sugesti atau perasaan aja, atau beneran ada bukti ilmiah yang kuat di baliknya? Nah, untungnya para ilmuwan udah ngumpulin data dari banyak banget penelitian buat ngasih kita jawaban. Yuk, kita lihat apa yang mereka temukan. Dan ini penting banget buat dicatat. Kita nggak lagi ngomongin satu atau dua penelitian kecil-kecilan. Yang kita bahas ini adalah hasil dari tinjauan sistematis yang menggabungkan data dari 20 studi terpisah. Tujuannya, biar kita dapat gambaran yang jauh lebih besar dan pastinya lebih bisa diandalkan. Coba deh, lihat prosesnya di slide ini. Ini nunjukin betapa seriusnya para peneliti. Mereka nggak asal comot studi. Awalnya ada 288 penelitian, terus mereka saring ketat banget. Yang datanya duplikat, yang nggak relevan, atau yang metodenya kurang kuat, semuanya disingkirin. Sampai akhirnya, tersisalah 20 studi juaranya. Proses kayak gini penting banget, biar kesimpulan yang kita dapat nanti benar-benar valid. Jadi, dari saringan super ketat tadi, kita punya data yang didasarkan pada 20 studi pilihan yang paling kuat dan relevan. Dan total partisipan yang terlibat dari semua studi itu, lebih dari 3.700 orang. Jadi ini bukan sampel yang kecil ya. Cakupannya juga global banget dari 14 negara yang berbeda, ada yang mayoritas muslim, ada juga yang bukan. Ini ngasih kita perspektif yang sangat kaya dan komprehensif. Oke, dasar penelitiannya udah kuat banget nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya, apa sih dampak puasa yang benar-benar terukur buat kesehatan mental? Jadi, para peneliti ini ngelihat dampaknya di 6 area utama. Mereka ngukur perubahan pada tingkat depresi, kecemasan, stres, terus juga soal kualitas tidur, dan bahkan fungsi kognitif atau cara kita berpikir. Yuk kita bedah hasilnya satu persatu. Pertama soal depresi. Ini hasilnya lumayan bikin kaget loh. Lebih dari 72% studi nunjukin adanya perbaikan. Artinya, gejala depresi pada peserta cenderung berkurang. Ini angka yang signifikan banget. Lanjut, gimana dengan kecemasan atau anxiety? Polanya ternyata mirip. Sekitar 2/3 dari studi yang dianalisis nemuin kalau puasa itu ada hubungannya dengan penurunan tingkat kecemasan. Jadi tren positifnya konsisten nih. Nah, ini dia yang paling dramatis. Untuk stres, angkanya luar biasa. Hampir 86% studi ngelaporin tingkat stres pesertanya menurun. Dan yang lebih menarik lagi, nggak ada satupun studi yang bilang nggak ada perubahan sama sekali. Artinya efeknya kerasa banget. Tapi, biar adil dan seimbang, kita juga harus lihat sisi lainnya. Nggak semuanya hasilnya positif melulu. Justru ini yang bikin analisisnya bisa dipercaya, karena nggak cuma nunjukin yang bagus-bagusnya aja. Ini dia biayanya. Sementara mood jadi lebih baik, kualitas tidur justru kebalikannya. Mayoritas studi, lebih dari 57%, nemuin kalau kualitas tidur para peserta malah memburuk. Ya, ini cukup masuk akal sih. Kemungkinan besar karena rutinitasnya berubah. Harus bangun pagi-pagi banget buat sahur. Terus gimana soal fungsi otak? Kayak kemampuan kita buat konsentrasi atau mengingat sesuatu. Nah, di sini hasilnya 50-50. Setengah dari studi nemuin adanya peningkatan, sementara setengahnya lagi bilang nggak ada perubahan signifikan. Tapi ada satu poin penting, nggak ada satupun studi yang laporin adanya perburukan. Tentu aja, nggak ada penelitian yang sempurna. Para ilmuwan di sini juga sangat jujur soal keterbatasan studi mereka. Misalnya, banyak data yang bergantung pada laporan pribadi peserta. Terus ukuran sampel di beberapa studi juga kecil, dan kita juga belum tahu efek jangka panjangnya. Ini penting buat kita ingat biar kita lihat gambar besarnya secara utuh.
Oke, kita udah lihat semua datanya. Ada yang membaik, ada juga yang menurun. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa bisa begitu? Apa sih mekanisme di balik semua temuan yang menarik ini? Nah, ternyata kuncinya bukan cuma soal nggak makan dan minum. Para peneliti percaya kalau manfaatnya itu datang dari kombinasi 4 faktor kuat ini. Ada hubungan spiritual yang lebih dalam, ikatan sosial yang makin erat, disiplin psikologis yang terlatih, dan tentu saja perubahan biologis yang terjadi di dalam tubuh kita. Semacam paket lengkap gitu. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan sangat baik. Mereka bilang, temuan ini nunjukin kalau puasa Ramadan itu bisa jadi salah satu strategi non-obat-obatan yang relevan secara budaya untuk mendukung kesehatan psikologis. Ini bukan pengganti terapi, tapi sebuah pendekatan pendukung yang sangat potensial. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Di zaman yang serba modern ini, kita terus-menerus mencari solusi baru untuk tantangan kesehatan mental. Tapi, jangan-jangan beberapa jawabannya justru udah ada dari dulu, tersembunyi dalam praktek-praktek kuno yang udah teruji oleh waktu. Penelitian ini jelas membuka pintu yang sangat menarik ke arah kemungkinan itu.